Nah, kemudian untuk bukti dukung ya. Nah, ini bukti dukung pengembangan kompetensi. Perlu diketahui bahwa sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung Di video kali ini kami akan sedikit membahas terkait juknis atau petunjuk penggunaan sertifikat 32 jam pelajaran di fitur e-kinerja PMM. Nah, apakah bisa menggunakan sertifikat baru di mana saat ini Bapak Ibu mengisi e-kinerja di PMM itu mulai Januari, apakah bisa menggunakan sertifikat bulan Januari, dan kita akan lihat jenis sertifikat yang valid yang dapat diterima di PMM. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ASN guru khususnya, ini ada satu kerja yang cukup berat bagi Bapak Ibu. Selain mendidik adalah diwajibkan bagi Bapak Ibu untuk mengisi SKP ya, yang ada di laman integrasi PMM Kementerian Pendidikan, di mana kepala sekolah baik dia sebagai atasan maupun sebagai pengawas ini diminta untuk mengisi SKP di laman e-kinerja PMM Kementerian Pendidikan. Dan tentu saja Bapak Ibu guru ASN juga diwajibkan untuk mengisi e-kinerja di PMM ini, dan bahkan Bapak Ibu guru non-ASN juga dianjurkan untuk mulai pengelolaan kinerjanya menggunakan PMM ini. Nah, di antara permasalahan yang perlu kita ambil peduli Bapak Ibu berkaitan dengan bukti dukung ya, di mana sertifikat yang terbit di bulan Januari ada yang bilang bahwa itu tidak bisa dipakai sebagai bukti pendukung untuk diupload di laman e-kinerja PMM. Nah, ini kami dapatkan dari kanal YouTube Sahabat Pembelajar ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas karena memang Bapak Ibu saat ini dimulai e-kinerja di bulan Januari, apakah boleh menggunakan sertifikat yang baru yang mana Bapak Ibu dapatkan dari webinar yang mana dilaksanakan juga di bulan Januari dan seterusnya. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa untuk aturan dan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini adalah sesuai dengan salinan peraturan Dirjen GTK nomor 7607 sekian-sekian tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dimana kalau kita lihat Bapak Ibu, hal penting dalam masalah pengumpulan e-kinerja ini adalah di bagian bukti dukungnya ya. Nah, dimana di sini di pasal 22 disebutkan terkait pelaksanaan, pemantauan dan pemilihan kinerja, bahwa di pasal 22 menyebutkan guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan, di mana pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang waktu Januari-Juni dan Juli-Desember. Kemudian ayat 3, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Kemudian ayat 4 menyebutkan rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Nah, pastikan Bapak Ibu dapat mengunduh dan mempelajari peraturan yang sudah diterbitkan Kementerian Pendidikan ini berkaitan dengan pengisian SKP ataupun e-kinerja di laman PMM. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah sertifikat baru itu bisa digunakan? Ini kita dapat baca Bapak Ibu di laman Pusat Informasi Guru Kemdikbud di bagian artikel tentang bukti dukung untuk guru ya. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa guru akan diminta untuk mengunggah dokumen sebagai bukti dalam pengelolaan kinerja. Bukti tersebut merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja itu, di mana jenis dokumen yang diunggah pada pengelolaan kinerja mencakup 3 kategori. Pertama adalah dokumen RPP ya. Ini Bapak Ibu, ataupun modul ajar ini wajib nanti untuk diunggah. Kemudian bukti pendukung pengembangan kompetensi, inilah dari webinar-webinar Bapak Ibu. Kemudian juga ada bukti dukung dari tugas tambahan. Nah, yang penting kita ketahui bahwa untuk RPP Bapak Ibu, di mana untuk ketentuan RPP ini adalah guru akan diminta mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Guru dapat mengunggah dokumen RPP yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Format yang dapat diunggah adalah PDF maksimal 10 MB. Dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan kepada guru dalam melaksanakan persiapan pembelajaran. Nah, informasi lebih lanjut tentang penyusunan RPP dapat dikunjungi di artikel selanjutnya. Nanti link ini akan kami selipkan di kolom deskripsi.
Kemudian untuk perhatian yang perlu Bapak Ibu ketahui dari RPP ini bahwa guru dapat mengunggah dokumen RPP modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Nah, kemudian untuk bukti dukung ya. Nah, ini bukti dukung pengembangan kompetensi. Perlu diketahui bahwa sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengolahan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengolahan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari dan Juni 2024. Nah, di sini terjawab ya bahwa sertifikat yang digunakan untuk diupload di laman e-kinerja khususnya untuk bukti dukung pengembangan kompetensi ini boleh Bapak Ibu sertifikat baru, yaitu sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan periode Januari sampai dengan Juni jika memang e-kinerja Bapak Ibu itu adalah diisi untuk periode Januari dan Juni. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang dengan mengikuti webinar itu berarti sertifikatnya bisa digunakan. Nah, kemudian di bawah ini adalah jenis dan bukti dukung yang dapat diunggah di laman e-kinerja PMM yang dianggap valid oleh Kementerian Pendidikan ya. Di sini ada berapa poin nih? Ada 18 poin Bapak Ibu. Nah, mulai dari yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, ini nanti akan diberikan setara 8 poin yang mana bukti dukung yang mesti Bapak Ibu upload adalah sertifikat topik ya. Nah, ini adalah jenis-jenis bukti dukung yang dapat nanti Bapak Ibu laporkan secara periodik di dalam e-kinerja PMM. Silakan Bapak Ibu pelajari, ada 18 jenis ya kompetensi yang dilakukan oleh guru dan berapa setara poin yang diberikan. Bukti dukung yang harus diupload adalah sebagaimana terlampir di penjelasan ini. Kemudian demikian juga untuk bukti dukung tugas tambahan, di mana guru akan diminta untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan, di mana formatnya juga PDF dengan batasan ukuran juga 10 MB, di mana bukti dukung yang diunggah adalah surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan. Nah, ini kalau Bapak Ibu disuruh melakukan kegiatan tambahan lainnya ya, misalnya pembina pramuka dan lain sebagainya, ini boleh dijadikan sebagai untuk diupload sebagai bukti dukung tugas tambahan. Nah, ini Bapak Ibu tugas-tugas tambahannya ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kalau memang tidak ada di sini, maka tidak perlu Bapak Ibu mengisi ataupun melengkapi kinerja dengan mengisi daftar tugas tambahan. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan pengisian e-kinerja di laman PMM yang saat ini sedang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan periode berjalan, yaitu yang dimulai dari Januari 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.